Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardila Yakub. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perkembangan. Kita masuk pada pengertian teori perkembangan. Teori adalah pernyataan-pernyataan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif yang berfungsi sebagai acuan saat harus menyebutkan atau mendeskripsikan, membuat prediksi, dan menjelaskan sebuah fenomena atau perilaku yang muncul. Berdasarkan data ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori. Teori-teori dalam perkembangan. Yang pertama, teori psikodinamik. Teori psikodinamik merupakan teori yang berupaya menjelaskan hakikat perkembangan dan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini banyak dipengaruhi Sigmund Freud dan Erik Erikson. Dalam teori psikodinamik, ada beberapa teori, yaitu yang pertama, teori psikoanalisis Freud. Teori ini berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian. Freud meyakini bahwa kepribadian manusia memiliki tiga struktur penting, yaitu ide, ego, dan superego. Yang kedua, teori psikososial Erikson. Menurut teori psikososial Erikson, kepribadian terbentuk ketika seseorang melewati tahap psikososial sepanjang hidupnya. Yang kedua, teori perkembangan kognitif. Pada teori perkembangan kognitif ada beberapa teori, yaitu teori Piaget. Piaget berpendapat bahwa anak memiliki peran aktif dalam perkembangan mereka sendiri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ada 4 tahap perkembangan kognitif dan pikiran secara kualitatif berbeda pada setiap tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap sensori motor, yaitu dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal dari 11 tahun sampai dewasa. Kita masuk pada yang ketiga, teori perkembangan behaviorisme dan belajar sosial. Teori ini mengemukakan bahwa kunci untuk memahami perkembangan terletak pada perilaku yang dapat diamati dan respon individu terhadap stimulus lingkungan. Artinya bahwa perilaku merupakan respon yang dipelajari terhadap penguatan yang diberikan oleh lingkungan. Prinsip-prinsip belajar dan pengkondisian yang digambarkan dalam teori B.F. Skinner dan John B. Watson menjelaskan tentang perkembangan manusia. Yang keempat, teori perkembangan kontekstual. Dalam psikologi, istilah konteks digunakan untuk menunjukkan kondisi yang mengelilingi suatu proses mental dan kemudian mempengaruhi makna atau signifiknisme. Teori kontekstual memandang perkembangan sebagai proses yang terbentuk dari transaksi timbal balik antar anak dan konteks perkembangan sistem fisik, sosial, kultural, dan historis, di mana kejadian itu terjadi. Beberapa teori yang berpengaruh dalam proses kontekstual, yaitu yang pertama, teori etologis. Teori ini menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, terkait evolusi, dan ditandai oleh periode-periode kritis. Yang kedua, teori ekologis. Teori ini memberikan tekanan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sistem lingkungan. Kita masuk pada yang kelima, teori perkembangan konstruktivis sosial. Teori konstruktivis sosial merupakan teori yang menekankan pengaruh lingkungan sosial dan budaya pada perkembangan. Teori-teori Palong signifikan yang memperhitungkan faktor-faktor sosial dan budaya dalam perkembangan adalah Lev Vygotsky dan Urie Bronfenbrenner. Yang keenam, model-model transaksional perkembangan. Teori ini menjelaskan pembentukan hasil-hasil positif dan negatif bagi anak-anak dan khususnya pembentukan perilaku-perilaku yang tidak biasa. Pendekatan ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1970-an. Salah satu teoritis yang paling utama dalam bidang ini adalah Samerov.
psikoterapistis muncul pada tahun 1950-an. Aliran dianggap sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Teori ini adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia. Ciri-ciri pendekatan ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian pada respon yang mengalami dan karenanya berfokus pada pengalaman sebagai fenomena dalam mempelajari manusia. Yang kedua, menekankan pada kualitas-kualitas yang khas pada manusia. Yang ketiga, menyandarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan, serta menentang penekanan yang berlebihan pada objektivitas yang mengorbankan signifikasi. Yang keempat, memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang pada kemuliaan dan martabat manusia, serta tertarik pada perkembangan potensi yang inheren pada setiap individu. Kita masuk pada poin ke-8, teori perkembangan empirisme. Tokoh utama teori ini adalah Francis Bacon di Inggris 1661 sampai 1626 dan John Locke di Inggris 1632 sampai 1704. Teori ini berpandangan pada dasarnya anak lahir ke dunia. Perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Kita masuk pada poin ke-9, teori perkembangan nativisme. Tokoh utama teori ini adalah Schopenhauer, Jerman 1788 sampai 1860. Teori ini mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan yang alami atau kodrat, dan pengaruh pembawaan ini yang akan menentukan wujud kepribadian anak. Kita masuk pada poin ke-10, teori perkembangan konvergensi. Tokoh teori ini adalah William Stern, dibantu istri sendiri Clara Stern, mengungkapkan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak dipengaruhi oleh dua faktor yang saling menopang dan tidak dapat dipisahkan, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan, karena kedua faktor ini dapat membentuk kepribadian dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada poin ke-11, teori rekapitulasi. Rekapitulasi yang berarti ulangan. Dimaksudkan di sini adalah perkembangan jiwa anak merupakan hasil ulangan dari perkembangan seluruh jenis manusia. Menurut teori ini, seorang manusia mengalami tingkatan masa, yaitu yang pertama, masa berburu. Dari usia 8 tahun. Yang kedua, masa mengembala dari usia 8 sampai 10 tahun. Yang ketiga, masa bertani dari 10 sampai 12 tahun. Yang keempat, masa berdagang dari 12 sampai 14 tahun. Yang kelima, masa industri dari 14 tahun ke atas. Selanjutnya kita masuk pada poin ke-12, yaitu teori kemungkinan berkembang. Teori ini dipengaruhi oleh Dr. M.J. Langeveld, ilmuwan dari Belanda. Teori ini berlandaskan pada alasan-alasan, yaitu yang pertama, anak adalah makhluk manusia yang hidup. Yang kedua, ketika dilahirkan, anak dalam kondisi tidak berdaya, sehingga ia membutuhkan perlindungan. Yang ketiga, dalam perkembangan anak melakukan kegiatan yang bersifat pasif atau menerima dan aktif. Poin ke-13, teori interaksionisme. Menurut teori ini, perkembangan jiwa atau perilaku anak banyak ditentukan oleh adanya dialektik dengan lingkungannya. Maksudnya, perkembangan kognitif seorang anak bukan merupakan perkembangan yang wajar, melainkan ditentukan interaksi budaya. Mungkin sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi